angka jomblo naik mulu kan. Mungkin juga nggak sih itu jadi potensi ya kita akan menyongsong sebetulnya resesi seks sesegera mungkin. Masih terjadi, mungkin dalam 1 dekade ini itu akan berlangsung karena perubahan gaya pikir dan gaya hidup milenial. Sekarang lagi trending tuh nikah cukup di KUA. Iya. Anak-anak muda jadi nggak gengsi untuk nikah langsung di KUA dan bikin pesta kecil dengan keluarga hanya sekedar dinner atau makan siang gitu. Maksudnya sinyal pemerintah itu harus lengkap. Selain dia menganggap nggak ada resesi, tapi dia mesti beritahu bahwa potensi domestic violence akan bertambah kalau resesi ini berlanjut. Apakah kemudian kita harus happy jika resesi seks terjadi di Indonesia, atau malah kita masih membutuhkan resesi seks, masih membutuhkan angka kelahiran yang tinggi sehingga tidak happy kalau resesi seks terjadi? Dunia berubah, ada sofistikasi relasi itu. Kalau dulu perkawinan itu hanya satu fungsi, yaitu prokreasi, menghasilkan manusia baru. Lama-lama perkawinan dianggap selain prokreasi juga rekreasi, itu menikmati kehidupan seksual. Itu juga keliru kalau disebut bonus demografi, seolah-olah akan ada rahmat dari mana itu, rezeki dari mana, karena namanya bonus kan. Mari menolak keliru, jawab kegelisahan diri, dan bedah pikiran bersama saya Salsibila Syaira. Dan di episode spesial kali ini, tentu saja Bung Rocky Gerung sudah berpartisipasi kembali bersama Misunderstanding. Di episode kali ini, kami akan membahas tentang fenomena terkini yang sedang dibahas oleh publik dan termasuk juga telah direspon oleh pemerintah. Salah satunya itu adalah resesi seks. Bagaimana kemudian Pak Jokowi happy bahwa 4,8 juta perkawinan menjadi salah satu ukuran bahwa resesi seks tidak terjadi di Indonesia hari ini atau tahun ini, dan mungkin juga dimaknai tidak akan terjadi. Tapi ada fenomena luar biasa yang kini juga telah menjadi perbincangan yang tidak tabu lagi, bahwa child free atau kemudian memiliki anak pada fase yang terencana itu menjadi diskusi yang menarik dan menjadi hal-hal yang diperbincangkan oleh anak-anak muda. Artinya, apakah betul pertanyaannya resesi seks tidak akan pernah datang dan terjadi di Indonesia? Oke, saya coba ulas itu sebagai problem. Problem orang, bukan problem saya tuh. Karena ini fenomena dunia, di mana-mana ada semacam depopulasi itu. Jadi berkurangnya populasi dunia karena ada resesi seks. Tapi istilah resesi seks sebetulnya di awal dia muncul sebagai lifestyle. Orang menunda perkawinan atau dengan sendirinya menunda kehamilan karena alasan ekonomi, karena alasan profesi, alasan lifestyle. Jadi justru di Indonesia itu agak aneh tuh. Dalam keadaan resesi ekonomi, kok nggak ada resesi seks? Kan itu kontradiksinya kan. Apalagi kalau kita lihat data terakhir tuh ada 1 juta PHK di Indonesia. Tetapi kenapa perkawinan jalan terus? Seolah-olah Indonesia menganggap ya yang penting ada kehangatan di ranjang, kendati di kantor mengalami stres karena ekonomi nggak tumbuh. Nah, ini yang bahaya kalau Pak Presiden mengucapkan itu dalam kegembiraan. Padahal sebetulnya begitu ada PHK itu artinya banyak keluarga yang merencanakan perkawinan atau di awal perkawinan bubar karena tekanan ekonomi itu. Jadi mestinya Pak Jokowi rubahlah narasinya bahwa satu waktu kita akan mengalami resesi seks justru ketika ekonomi membaik tuh. Karena orang merasa ya udah soal-soal semacam relasi, ada orang yang menganggap kumpul kebo atau yang secara moral dilarang, tapi itu dimaksudkan untuk saling memahami sebelum perkawinan itu menjadi beban ekonomi, kan itu. Di luar negeri begitu yang terjadi, Salsa. Tapi polanya sebetulnya gimana sih, Bung? Resesi seks itu apakah kemudian jadi solusi frustasi ekonomi atau memang kemapanan ekonomi yang mandiri, yang kemudian ditopang oleh frustasi jam kerja dan lain sebagainya,
akhirnya berujung pada resesi seks. Polanya gimana gitu? Polanya kalau secara ekonomi dia belum matang, dia anggap keluarga itu liability, sehingga beban lebih besar karena begitu berkeluarga kebutuhan selain kebutuhan individu ada kebutuhan bersama tuh. Kalau dia berkeluarga pasti dia ingin punya rumah sendiri. Kalau dia masih masing-masing hanya nyewa apartemen kira-kira begitu. Jadi begitu kondisi ekonomi memburuk, yang terjadi sebetulnya orang menunda perkawinan kan, ekonomik rasional, sebagai makhluk rasional dia akan lakukan itu tuh. Nah sebaliknya ada juga ketika ekonomi membaik maka ada pasangan yang merasa udah kita fokus saja pada ekonomi itu. Toh relasi intimasi bisa dilakukan tanpa perkawinan. Nah pada situasi yang terjadi dalam konteks mapan ekonomi tapi punya pertimbangan intimasi yang lain, gak harus selalu seks yang kemudian berakhir dengan punya anak, itu biasanya ada budaya apa yang berbeda dengan konteks Indonesia misalnya? Ya, budaya Timur pasti perkawinan selalu dimaksudkan untuk prokreasi, bukan secara rekreasi. Tapi negara-negara Asia, Singapura misalnya, Korea Selatan mulai, Jepang terutama, dianggap ya perkawinan itu ya rekreasi lebih penting daripada prokreasi. Karena prokreasi artinya tambah beban hidup kan, biaya hidup tuh. Nah Indonesia lain tuh, semua perkawinan dimaksudkan untuk langsung menghasilkan kehamilan. Nah justru di situ yang jadi problem. Begitu perkawinan dan ada kehamilan, lalu ada PHK, itu berantakan. Kemesraan keluarga berantakan kan. Kalau awal tahun perkawinan ada cekcok soal dapur, lalu urusannya jadi tambah rumit. Kamu sih aja kawin duluan tuh. Kenapa nggak ditunda dulu? Siapa yang tahu bahwa ekonomi tidak akan sukses seperti yang dijanjikan Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi disalahin misalnya kan. Dan Pak Jokowi kok salahin saya? Ya memang ada kebijakan yang kan perencanaan keluarga didasarkan pada asumsi ekonomi akan bertumbuh kan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya tuh. Dan itu yang membuat kita menganggap bahwa ada hubungan antara politik negara dan politik keluarga. Kenapa kemudian kita penting banget membahas resesi seks? Ya konteks-konteks soal kualitas anak, kualitas rumah tangga hari ini tuh sedang jadi konsentrasi generasiku sebetulnya. Dalam diskusi-diskusi juga kita lihat belakangan ini media sosial diramaikan oleh pro dan kontra atas statementnya seorang vlogger dan influencer, itu adalah Gita Savitri, yang menyatakan bahwa khasiat awet muda itu atau awet muda itu disebabkan oleh child free atau tidak punya anak. Nah, ini pro dan kontra, tapi kita nggak masuk pada diskusi itu karena di luar topik kita. Tapi bagaimana kemudian untuk punya anak saja hari ini dianggap nggak apa-apa? Dan ini kan Gita Savitri ini pasti bukan satu, tapi fenomena gunung es. Hanya karena hari ini memang jumlah yang pernikahan dan jumlah kelahiran anak juga tinggi, bukan berarti orang-orang yang mempertimbangkan tingkat kualitas seorang anak atau rumah tangga, harmoni dan intimasi itu dalam konteks yang lain atau perspektif yang lain nggak ada gitu loh. Oke, coba kita lihat data dulu ya. Seminggu lalu saya kasih kuliah di Mahkamah Agung, ada hakim se-Indonesia, 300 hakim diundang di situ, dan streaming itu artinya ada 1.500, kira-kira 2.000 hakim yang dengerin kuliah saya di Mahkamah Agung. Salah satu hakim dari Ketapang, Kalimantan Barat ya, dia bilang bahwa ada kenaikan kasus perceraian. Dan itu menunjukkan ada ketidakharmonisan tuh. Lalu kalau kita tanya misalnya apa penyebabnya, itu karena konflik di dalam rumah tangga. Tapi kita nggak tahu apakah itu penyebab perceraian. Tapi kalau kita hubungkan dengan fenomena kenaikan harga-harga segala macam, bagi dia sebetulnya ada masalah ekonomi yang memicu perceraian tuh. Dan itu dasarnya. Jadi kalau tadi apa problemnya tadi? Kan Pak Jokowi mengatakan tidak ada resesi seks karena ada perkawinan. Nah, Pak Jokowi tidak pakai data sebaliknya, bahwa perceraian justru terjadi karena ada resesi ekonomi kan. Jadi perimbangan data itu yang tidak diucapkan Pak Jokowi, sehingga ada semacam, sehingga juga ada data yang tidak ada kemungkinan yang jadi nggak kebaca gitu loh, maksud aku, bahwa kemungkinan kita akan menyongsong itu. Ya betul. Jadi Pak Jokowi ambil potongan data per hari ini tuh. Padahal sebetulnya tren dunia justru resesi seks, yang basisnya bukan karena ekonomi tapi karena lifestyle. Dan ini berakibat kalau kita uji lagi lebih lanjut. Pak Jokowi
mempromosikan yang disebut bonus demografi. Jadi dipersiapkan generasi supaya 2030, 2045 ada generasi yang siap untuk bertanding dengan generasi di depan. Nah, kalau ada resesi seks, kalau tidak ada resesi seks, tetapi ada kesulitan ekonomi, maka anak-anak yang dilahirkan oleh 2 juta perkawinan, yang bisa 10 tahun lagi udah ada 8, kalau satu perkawinan 2, 3 anak, berarti ada kira-kira 6 juta anak baru tuh, yang mengalami kondisi kekurangan nutrisi itu, karena bapak ibunya di PHK kan. Jadi mereka ini akan gagal jadi kompetitor untuk generasi yang disebut bonus demografi, misalnya dengan Vietnam, dengan Singapura, jadi ada konsekuensi di situ. Yang mestinya Pak Jokowi kasih wanti-wanti bahaya kalau nggak ada resesi seks, jadi perkawinan jalan terus, kehamilan jalan terus, tapi kesulitan ekonomi, itu berarti kita akan gagal loh bonus demografinya. Kan mestinya presiden kasih ancang-ancang supaya orang bersiap. Kalau itu tahan dulu perkawinan, jangan boros di ranjang misalnya, hemat dulu di ruang di dapur, jangan boros di ranjang. Tapi kan Pak Jokowi seolah mempromosikan silakan boros di ranjang, artinya kehamilan lakukan, sementara di dapur dia harus berhemat. Kan itu kontras kan. Nah, dapur itu mensuplai nutrisi pada anak yang akan dilahirkan karena aktivitas ranjang. Jadi kita mau lihat kontras itu sebetulnya, kebijakan pemerintah yang justru membatalkan kebijakan sebelumnya, yaitu gairah untuk ada bonus demografi. Ya, aku juga melihat kontradiksi di situ sih, dan ini juga mungkin jadi PR dari BKKBN misalnya gitu ya, bahwa kualitas kualitas keluarga ke depan ditentukan dari bagaimana keluarga itu bisa mengetahui anak seperti apa atau persiapan seperti apa yang harus disiapkan oleh sepasang suami istri untuk seorang anak. Nah, yang inilah yang sebetulnya sedang diperbincangkan oleh publik tapi belum masuk nih menurut aku misalnya kayak seperti BKKBN pada diskusi-diskusi seperti ini. Dan kalau ngomongin tadi soal fenomena dan data gitu ya, benar banget ada kontradiksinya itu ya di situ, bahwa kita mau menyambut bonus demografi, tapi belum tentu bonus demografi ini akan berkualitas. Nah, sedangkan pasti kan situasi terburuk kalau kita ngomongin berhasil tidaknya bonus demografi, oke lah. Tapi di posisi yang paling buruk misalnya, generasi akan belajar bahwa punya anak belum tentu juga akan baik untuk dia gitu. Atau betul. Anak yang akan dihasilkan jangan-jangan akan seperti saya, hidupnya sulit, peluang yang tidak terbuka secara merata misalnya. Itu juga keliru. Kalau disebut bonus demografi, seolah-olah akan ada rahmat dari mana itu, rezeki dari mana. Karena namanya bonus kan. Di dalam teori demografi, istilahnya bukan bonus demografi, tapi demographic dividend. Jadi dividen demografi. Artinya mesti ada investasi dulu, baru dapat dividen kan. Nah, investasi itu nutrisi. Investasi itu harapan buat sekolahnya akan berlanjut. Nah, kalau ada krisis ekonomi, dividennya nggak ada. Kan logikanya begitu kan. Jadi sekali lagi, kita sebetulnya sekedar mengkoreksi itu bagian-bagian yang jadi kegairahan presiden untuk mengucapkan, tapi sebenarnya dia akan jadi kontradiktif dengan alasan-alasan rasional kita untuk compete di bidang bonus demografi. Jadi aku coba mantau diskusi media sosial gitu ya, diskusi di forum-forum digital berbasis media sosial. Kayak misalnya Marissa Anita, salah satu presenter yang dia juga seorang aktris. Dia menyampaikan bahwa ia sengaja menunda untuk mempunyai anak selama 14 tahun terakhir. Nah, dalam respon dia udah kawin sudah nikah 14 tahun. Oke. Aku nggak tahu usia perkawinannya, tapi dalam statementnya kan dia bilang 14 tahun terakhir, berarti kan minimal sudah minimal ya, kita persepsikan demikian. Nah, respon-respon publik di situ khususnya gitu ya, aku lihat responden-responden anak-anak usia generasi milenial dan Z agree dengan statement itu, karena kita selalu ngomongin soal ya orang tua yang berkualitas, anak yang berkualitas. Nah, apakah menurut dirimu ini akan jadi kecenderungan untuk kita punya potensi resesi seks tadi, dan sedangkan yang memang masih banyak gitu ya masyarakat dominan, majority yang memang masih belum punya perspektif itu? Kalau dia kelas menengah, pasti dia paham bahwa resesi seks itu dia maksudkan untuk efisiensi ekonomi. Itu poinnya. Tapi bagi kelas bawah, kan selalu dianggap bahwa rezeki itu datang dari langit. Jadi tanpa kerja pun akan dapat rezeki. Nah, itu bahayanya tuh. Sekarang coba kita gambarkan. Tapi fungsi pemerintah malah harus di situ kan? Maksudnya mestinya harus ada statement atau sosialisasi edukatif yang kita mengarah
ke persiapan itu? Ya mestinya pemerintah ucapkan itu sebagai prediksi itu. Nah sekarang kalau nggak ada ucapan itu, justru yang akan terjadi, bayangkan misalnya ada perkawinan, ada anak yang lahir dari perkawinan di tengah krisis ekonomi. Yang terjadi apa? Domestic violence akan bertambah tuh, kekerasan dalam rumah tangga tuh. Si suami mungkin pulang, kok makanannya ini aja. Salah kamu, kenapa saya dihamili duluan tuh, cekcok di situ tuh. Jadi kebijakan negara masuk ke dalam perencanaan keluarga. Nah kita bisa bayangkan perceraian akan lebih banyak dan kekerasan terhadap perempuan juga akan berlangsung banyak. Karena begitu ada kekurangan pendapatan keluarga, itu cekcok langsung jalan kan. Jadi bagian ini yang tadi harusnya pemerintah antisipasi. Bukan, maksudnya sinyal pemerintah itu harus lengkap. Selain dia menganggap nggak ada resesi, tapi dia mesti beritahu bahwa potensi domestic violence akan bertambah kalau resesi ini berlanjut. Resesi ekonomi ya, bukan resesi seks. Jadi kelihatannya pemerintah hanya ambil satu pihak tuh, mengatakan bahwa ya ini banyak anak ada rezeki. Iya, kalau si yang punya anak itu ada rezeki juga dalam pekerjaan. Kalau dia nggak ada rezeki dan para pekerja breadwinner, pencari nafkah di kota kan berhitung. Kalau di desa mungkin iya, kalau keluarganya kekurangan, pamannya bisa ambil alih itu. Tapi gini deh Bung, menurut aku ya, kita tuh sebetulnya pemerintah juga belum punya sikap yang jelas dalam menyikapi isu atau fenomena resesi seks ini. Mungkin untuk Jepang misalnya resesi seks sesuatu yang negatif karena memang di sana kekurangan gitu. Tapi untuk Indonesia sendiri kan kita ini lagi ya oke kita ngikutin nomenklatur yang ada misalnya sedang bonus demografi. Nah bukankah seharusnya kita punya sikap yang jelas? Apakah kemudian kita harus happy jika resesi seks terjadi di Indonesia? Atau malah kita masih membutuhkan resesi seks, masih membutuhkan angka kelahiran yang tinggi sehingga tidak happy kalau resesi seks terjadi misalnya gitu. Jadi kan sikap ini aja belum jelas gitu maksud aku. Kan dianggap kalau jumlah penduduk banyak itu pasar. Itu artinya perdagangan akan jalan. Semua orang yang punya anak berarti dia akan jadi konsumen. Karena itu akan ada insentif buat investor untuk bikin perusahaan. Kan akan diserap oleh pasar lokal Indonesia tuh. Tapi itu gejala yang nggak berlaku lagi tadi. Salsa betul tadi bahwa secara mental, secara lifestyle, orang berupaya justru untuk menunda perkawinan tuh. Jadi kalau pemerintah promosikan supaya kawin aja toh itu bagus buat bonus demografi, itu bagus untuk mengundang konsumsi karena investor akan masuk kalau lihat ada pasar tuh. Itu harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Dalam persidangan jangka panjang, mereka yang kelebihan anak, kekurangan pendapatan pasti produktivitasnya juga akan turun nanti. Jadi kalau dianggap dia sekedar konsumen itu juga berbahaya karena tabungan makin lama habis kan. Jadi secara tidak langsung kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kehidupan domestik. Ya, tapi jangan dong, masa makna bonus demografi atau kebahagiaan tidak terjadinya resesi seks dan ya bonus demografi itu hanya dimaknai sebagai nilai bisnis aja, nilai konsumsi aja. Buat generasi sekarang dia tahu dia jadi bonus demografi. Tetapi dia juga tahu bonus demografi itu kan bukan dia bersaing di dalam negeri, dia bersaing di luar negeri. Jadi dalam teori bonus demografi, kekurangan tenaga kerja bermutu di Amerika misalnya karena struktur usia yang makin tua makin banyak. Jadi lapisan itu akan diisi oleh Indonesia misalnya, oleh Filipina. Jadi anak muda Indonesia mesti tahu bonus demografi itu artinya persaingan anak muda ini untuk masuk di pasar Eropa atau Amerika. Tetapi di pasar itu juga akan ada orang dari Vietnam kempit di situ kan. Jadi itu yang mesti diterangkan pemerintah. Pemerintah sering salah menganggap bahwa bonus demografi artinya generasi kita akan hidup dengan ekonomi Indonesia. Bukan. Bonus demografi ada pertandingan di masa depan justru di luar negeri yang kekurangan tenaga kerja bermutu, SDM yang kurang. Misalnya Korsel, Jepang, dia akan butuh gitu ya. Dia akan butuh anak muda Indonesia. Tetapi pada saat yang sama Vietnam akan ekspor. Standarisasinya bukan standarisasi nasional tadi ya? Iya, bukan nasional itu. Ya minimal bisa ngomong 3 bahasa. Ya itu. Gitu ya. Jadi salah juga itu. Itu yang saya kritik bahwa nggak ngerti apa itu konsep bonus demografi. Tuntutan di masa depan bonus demografi ya orang yang mampu bergaul secara internasional, paling nggak ada basic tentang matematik,
begitu. Aku sih mikirnya gini ya, kenapa aku tuh nggak percaya banget bahwa kita akan terhindar dari resesi seks dalam konteks berkurangnya angka kelahiran atau keinginan pasangan untuk produksi anak gitu ya misalnya. Karena ya kalau aku sih dari kacamata pribadi gitu ya, melihat angkatanku, perkawanan. Untuk perempuan gitu misalnya, simpelnya aja, kita milih pasangan aja udah mulai ribet sekarang gitu. Beda sama generasi ibu kita dulu, bapak kita dulu gitu ya. Mungkin ada dulu istilah bibit-bibit bobot, tapi bibit-bibit bobotnya anak perempuan sekarang lebih berat lagi tuh. Tingkat kelulusan yang sama, atau visi misi yang sama, detail sampai kepada komitmen pernikahan, udah mulai ngomongin harta laki-laki, harta perempuan ketika menikah gimana ngelola dibagi, itu kita udah sampai pada situ gitu ya, keseriusan perbincangan soal menentukan siapa yang akan menikah dengan kita dan komitmen seperti apa yang akan kita bangun. Nah, belum tentu semua orang dalam konteks generasi Z atau millennials lah yang kita sebut itu punya kesamaan kualitas yang sama. Nah, ini kan jadi tambah sulit untuk nemuin pasangan, makanya angka jomblo naik mulu kan. Mungkin juga nggak sih itu jadi potensi ya kita akan menyongsong sebetulnya resesi seks sesegera mungkin dalam konteks orang-orang yang enggan menikah, enggan ngomongin keturunan lebih cepat dari generasi sebelumnya. Jadi ini fenomena baru, kan fenomena kemarin mungkin 10 tahun lalu ada gejala di mana anak muda itu menikah dini, kan ada gejala. Masih banyak juga sih sampai sekarang. Sekarang masih banyak tuh. Nah kita mau tahu, bukan saya mau tahu karena saya jomblo, tapi saya mau lihat sebetulnya apa konsekuensi ekonomi dari peristiwa perkawinan. Perkawinan memang itu peristiwa rohani, itu peristiwa batin, tetapi lembaga perkawinan sendiri adalah satu institusi sosial. Di dalamnya ada banyak problem. Dan kalau misalnya ada situasi krisis dalam perkawinan, lalu kemana dia akan cari healing gitu, sementara psikolog kita kurang gitu. Lawyer tentu akan senang karena setiap perkawinan itu artinya pendapatan buat lawyer perkawinan kan. Tapi kalau buat beli nyewa lawyer pun dia nggak bisa, itu akan cekcok dalam soal pembagian segala macam, ada harta yang digabung di situ, tiba-tiba mesti dipisah tuh. Jadi kerumitan perkawinan itu push atau diinjus oleh kebijakan sosial atau kebijakan negara yang tidak jelas arah untuk menata demografi ke depan. Mestinya ada sinyal negara bahwa pendapatan kita nanti 10 tahun ke depan akan masuk ke negara-negara menengah. Yang terjadi justru kita turun tingkat kan. Kita jadi lagi negara-negara yang miskin sebetulnya. Indonesia itu 100 dari negara termiskin di dunia tuh. Data tahun berapa tuh? Data terakhir tahun 2022 tuh. Jadi itu menunjukkan bahwa kualitas keluarga akan menurun. Data tentang kecerdasan Indonesia IQ-nya nomor 4 dari bawah di Asia tuh. Dan itu menunjukkan bahwa nutrisi yang merupakan hak warga negara itu tidak disediakan oleh negara. Itu yang akan membuat bonus demografi berantakan di masa depan. Termasuk juga budaya baca tuh ya. Apalagi itu dan top 10 dari bawah kalau nggak salah. Iya, jadi semua statistik tentang kualitas hidup manusia Indonesia justru drop. Jadi aneh kalau kualitas manusia drop, tetapi presiden gembira karena ada aktivitas seksual. Nah, sebetulnya itu agak palsu. Ini juga berkaitan sama statementmu ketika HUT TV One yang sempat viral juga ngomongin soal resesi seks. Kenapa kemudian kita juga bahas di sini? Karena yang ngomongin di hari Valentine kalau nggak salah gitu ya. Ketika ada sebagian orang merayakan hari kasih sayang, ada sebagian besar orang mungkin sedang membicarakan tentang perpisahan. Nah ini kan ngomongin soal kualitas tadi, yang sebetulnya sekali lagi sih aku berharap banget pemerintah tuh sebetulnya harus menyatakan sikap dulu. Sebetulnya kita tuh mau menyambut resesi seks atau happy dengan tidak terjadi resesi seks, tapi dengan adaptasi kesesuaian kondisi sosial kemasyarakatan kita, misalnya dari jumlah angka produktif, kemudian kualitas hidup, kemudian kesempatan kerja dan sebagainya. Jadi aku sih berharap kita melihat detail kondisi internal kita dulu sebelum kita merespon si resesi seks ini. Di situ sih kenapa aku pengen kita kemudian ngomongin ini. Nah, tapi aku mau tanya juga, mungkin nggak background edukasi seseorang yang hari ini misalnya perempuan-perempuan lah pengen banget minimal S2 gitu ya. Jadi background edukasi seseorang apakah kemudian membuat seseorang juga lebih punya pilihan yang rasional dalam menentukan pernikahan, menghasilkan anak dan ranah seksual itu. Ya, saya
tanggapi dulu dari Hari Valentine. Hari Valentine bikin banyak orang bahagia tuh, karena itu simbol kasih sayang. Tapi banyak juga yang miris karena pertengkaran di keluarga. Itu sebetulnya dua simbol dari Santo Valentine. Santo Valentine itu dibunuh pada tanggal 14 Februari sebetulnya. Jadi hari yang sebetulnya hari kejahatan, dan kejahatan di dalam keluarga justru akan berlangsung setiap hari, bukan sudah hari Valentine karena kondisi ekonominya. Yang berikut tadi, tentu banyak perempuan yang menunda perkawinan karena ingin lebih dari S1, S2, S3 misalnya. Kan sekarang S1 tuh nggak dianggap lagi kan, udah dianggap ada dangkal S1, maka dia naikin S2, demikian juga S3 terus menerus. Jadi sekaligus kita mesti analisis bahwa kualitas pendidikan kita di dalam perbandingan pasar tenaga kerja di Asia turun sekali tuh. Lulusan S1 Indonesia itu dianggap sebagai D1 lah di Singapura, tuh nggak diterima di situ kan. Jadi pemerintah juga harus secara komprehensif mengkaitkan antara bonus demografi, kualitas tenaga kerja dengan sistem kurikulum kita tuh. Jadi kalau kurikulum kita juga nggak bisa mempercepat bonus demografi, ya buat apa? Akibatnya orang lama-lama sekolah makin banyak tuh. Padahal sebetulnya dengan S1 sebenarnya orang udah bisa kan. Tetapi karena kadar pengetahuan di S1 itu kurang, orang cenderung untuk naikin derajat pendidikannya tuh. Oke, kadar pengetahuan Rocky Gerung udah nggak ada yang meragukan lagi. Ya, tapi apakah itu juga jadi salah satu? Nah, itu yang membuat referensi saya. Kamu nggak menikah. Ya, itu yang membuat saya resisi seks berabad-abad. Aku pengen tahu dong sebetulnya ya kita ngomongin ya berkaitan dengan resesi seks juga, tapi pandangan pribadi juga. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan seseorang ya dalam pandangan yang dalam gitu ya secara filosofis untuk kemudian menentukan pasangan? Dunia berubah, ada sofistikasi relasi itu. Kalau dulu perkawinan itu hanya satu fungsi, yaitu prokreasi, menghasilkan manusia baru. Lama-lama perkawinan dianggap selain prokreasi juga rekreasi itu, menikmati kehidupan seksual tanpa penilaian faktor lain. Karena dalam perkawinan dianggap kegiatan seksual yang paling murni adalah perkawinan. Itu walaupun itu mitos juga tuh. Nah, sekarang orang berupaya untuk membayangkan satu jenis kesehatan batin yang di luar perkawinan tuh. Nah, kesempatan itu membuat orang merasa perkawinan itu lembaga aja kan, lembaga perjanjian di antara dua orang, cuma lembaga perdata. Tadi apa terakhir pertanyaan supaya saya sambungin tadi? Pertanyaannya Rocky Gerung tuh nyari pasangan yang kayak gimana tuh kira-kira? Nah, sekarang ada kebutuhan untuk menghasilkan mutu percakapan di dalam relasi itu. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa ya cinta iya, tetapi setelah cinta kan ada semacam kebutuhan intelektual. Kebutuhan untuk saling ngeledek dengan abstraksi. Kebutuhan untuk saling mengirim kejengkelan, tapi kemudian bisa dibaca sebagai undangan untuk berdebat misalnya, di antara pasangan kan. Itu yang terjadi di dunia ini. Dan bagian itu mungkin dianggap ya itu bukan itu yang terjadi di dunia atau yang sedang dirimu cari? Itu yang sedang saya promosikan supaya terjadi di dunia. Makanya harus ada pilot project dulu kan dong. Itu kan kamu tanya ke saya tuh perspektif saya. Jadi sekali lagi kan perkawinan itu juga semacam lembaga pendidikan kan, di mana diasah kemampuan untuk mengolah konflik melalui ya fasilitas narasi kan. Jadi kalau narasinya berhenti, ketimpangan narasi di dalam perkawinan itu juga akan jadi sumber cekcok. Jadi maksudnya kan yang kawin itu bukan hati dan hati doang, otak dan otak juga mesti kawin kan. Jadi sebetulnya kualitas ya, tapi kenapa ini jadi soal personal saya diajukan pertanyaan itu? Enggak, ini penting, maksudnya dibahas tuh gini. Pada akhirnya soal pandangan saya tentang ini kan harus digali dari personal view kan. Nah, kadang juga kan orang bicara ngapain sih tuh Rocky Gerung ngomongin resesi seks pernikahan, orang belum kawin-kawin gitu. Iya, itu pengen aja juga tahu gitu pandangan. Iya, artinya orang yang ngomong begitu dia juga nggak boleh ngomong tentang surga karena dia belum mati, pernah ke surga. Kan sama-sama aja kan. Itu dia maksud aku. Nah, tapi tadi menarik banget. Jadi sebetulnya kualitas daripada sebuah rumah tangga atau pernikahan lah misalnya gitu ya, itu tergantung pada percakapan tadi ya.
Ya, karena problem keluarga pada akhirnya harus diselesaikan dengan percakapan. Iya, tapi itu kematangan sih. Kita kan mau ngomong punya anak kapan dari percakapan tuh. Kalau misalnya nggak komit gitu ya, yang satu pengen besok, yang satu pengen tahun depan kan belum tentu bisa punya gitu kan ya. Oke, jangan terlalu dalam masuk ke situ, nanti saya dibully lagi, Bu. Kenapa? Rocky Gerung sok ngomong tentang anak padahal dia sendiri menunda segala macam hal. Tapi sekali lagi kita lihat tapi ngaco juga tuh kalau ada yang ngomong gitu. Ya, itu evolusi dari lembaga perkawinan yang dulu dimaksudkan untuk memelihara harta di antara dua raja atau di antara dua keluarga. Jadi perkawinan justru untuk menyelamatkan harta sebetulnya tuh. Tapi sekarang karena diferensiasi hidup, orang menganggap ya harta lu, harta gue kan. Ya. Sehingga konsep perkawinan bukan lagi untuk menjaga harta bersama, tetapi menciptakan relasi intelektual, relasi yang di dalam romance ada kapasitas untuk saling mengirim abstraksi kan. Saya perhatikan begitu tuh, dan keluarga-keluarga semacam itu justru lebih awet, karena dia nggak akan bertengkar soal harta, dia bertengkar soal visi tuh. Oke. Terakhir ini pertanyaan dari aku. Menurutmu kenapa sih fenomena child free atau menunda pernikahan di waktu yang tepat jadi salah satu diskusi yang menarik untuk anak-anak muda saat ini? Anak muda kan kita masuk di dalam era yang disebut transformasi dari masyarakat yang kapitalistik pergi pada masyarakat yang lebih egaliter tuh. Dan kita tahu banyak pembicaraan di dunia, orang udah bosen dengan konsumsi kapital segala macam. Jadi orang mulai melihat ada konsumsi lain selain kapital. Kan sekarang misalnya ya yang kawin gede-gedean 1.000 orang, pesta macam-macam dianggap ya jadul loh. Ya biasa aja pesta dengan keakraban. Jadi fungsi baru dari perkawinan adalah memperlihatkan bahwa mereka hidup. Perkawinan yang akan dibentuk tidak perlu dipamerkan secara besar-besaran. Yang dulu itu perkawinan semacam pesta kerajaan. Sekarang lagi trending tuh nikah cukup di KUA. Ya. Anak-anak muda jadi nggak gengsi untuk nikah langsung di KUA dan bikin pesta kecil dengan keluarga hanya sekedar dinner atau makan siang gitu. Ya itu kebiasaan elit sebetulnya begitu. Tapi kan ada orang yang mau pamer, nggak enak kalau nggak diundang. Ya umumin aja, ada pernikahan selesai, silahkan kirim ucapan selamat lewat WA kan lebih efisien. Jadi kita mesti lihat bahwa perkawinan itu dulu disebut sebagai lembaga sakral. Tentu aja sakral karena mesti diresmikan melalui fasilitas langit. Sekarang orang menganggap oke, fasilitas langit itu kan bisa dia berdua aja yang ucapin kan, nggak perlu ada saksi kan. Seolah-olah kalau ada saksi perkawinan itu akan utuh. Padahal semakin banyak perkawinan yang ada saksinya banyak, semakin banyak juga perceraian berdasarkan keributan internal antar mereka kan. Yang aneh begitu. Maksudnya saksi itu saksi ini undangan-undangan. Ya undangan untuk mereka kawin. Nah sialnya begitu ada perkawinan, ada gala dinner, tapi pada saat yang sama begitu terjadi perceraian nggak ada pemberitahuan. Angkat lu. Siapa tahu dari yang spesial. Ini dari EF Saifullah Fatah. Oke, pasca Rocky Gerung mengangkat telepon, inilah juga akhir daripada episode kali ini. Saya pengen closing statement dong. Apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda yang masih menghadapi sebuah budaya, tuntutan budaya bahwa pernikahan wajib menghasilkan anak dan pernikahan wajib menyelenggarakan hajatan yang meriah. Ini pilihan teman-teman junior, teman-teman muda yang harus mengatur bahwa lembaga perkawinan itu akan diuji oleh stabilitas ekonomi kalian. Karena nggak ada lagi cara untuk mengatakan ya ini dasarnya cinta. Iya, dasarnya cinta itu tidak harus berlabuh pada perkawinan kan. Jadi lain kan. Cinta itu fasilitas batin, tapi perkawinan itu fasilitas sosial. Di dalam fasilitas itu ada pertimbangan ekonomi, bahkan pertimbangan kriminal. Dia mesti bayangin kalau dia habis uangnya, dia nggak boleh maki-maki istrinya tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang mesti kita siapkan. Karena setiap perkawinan di dalamnya ada urusan dua orang, tapi ada urusan masyarakat luas. Oke. Termasuk hukum. Tapi jangan sampai jadi takut untuk berkomitmen dalam pernikahan. Nah, ketakutan itu mesti dihalangi setelah Anda nonton Misunderstanding. Jadi berapa tahun lagi kita akan menyambut resesi seks atau memang benar-benar nggak akan terjadi di Indonesia? Masih terjadi. Mungkin dalam 1 dekade ini itu akan berlangsung karena perubahan gaya pikir dan gaya hidup milenial yang sekarang usianya rentan perkawinan, dia pasti berpikir
di Jepang, di Asia Tenggara itu ada resesi seks, tapi bukan karena soal ekonomi, tapi soal lifestyle. 1 dekade. Semoga Bung Rocky masih sama Misunderstanding ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bertemu di mana? Di Misunderstanding. Jadi narasumber kita dan membuktikan proyeksinya Rocky Gerung tentang resesi seks yang mungkin akan datang ke Indonesia atau benar atau tidak bisa kita buktikan di 1 abad lagi. 1 dekade lagi, lama banget 1 abad. Oke, Kepo People, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Menolak keliru, jawab kebiasaan diri, bedah pikiran bersama kami di Misunderstanding dengan narasumber lainnya di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Bye. Terus kepo. Terus kepo.